Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 002 dari mata kuliah Statistik dan Rancangan Percobaan saat ini akan mempresentasikan mengenai kasus analisis regresi linear sederhana dan kasus analisis regresi linear berganda, di mana kami terdiri dari 3 orang, diantaranya saya Esperalda Megida Tasya, kemudian ada teman saya Adelia Gita Indasari, dan Natasha Audrey Putri Frederika. Nah, saat ini kita akan masuk ke kasus yang pertama, yaitu mengenai analisis regresi linear sederhana, yaitu mengenai penelitian berat badan 10 orang mahasiswa yang diprediksi dipengaruhi oleh konsumsi kalori per hari, di mana X merupakan kalori per hari dan Y merupakan berat badan. Nah, berikut merupakan data dari 10 orang mahasiswa, dapat kita lihat pada slide. Dari data yang ada, maka scatter plot yang dihasilkan adalah sebagai berikut, di mana dapat dilihat bahwa scatter plot ini menunjukkan pola atau tren positif, yang mana saat variabel bebas X mengalami peningkatan, maka variabel terikat Y juga mengalami peningkatan. Nah, untuk mencari persamaan garis regresi linear sederhana, kita lakukan perhitungan manual untuk mencari nilai X dikali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya, kemudian kita mencari B1 dan B0. Untuk mencari B1 itu rumusnya SXY per SXX, dan kita dapatkan hasil 0,15. Dan untuk B0, rumusnya yaitu rata-rata dari Y dikurangi dengan B1 dikali dengan rata-rata X, dan hasilnya yaitu 2,185. Jadi dugaan persamaan garis regresi linearnya yaitu Y sama dengan 2,185 ditambah 0,15X, atau berat badan sama dengan 2,185 ditambah 0,15 kalori. Nah, untuk mencari variabel mana yang memiliki pengaruh lebih besar, maka dilakukan uji hipotesis pada taraf alfa sama dengan 0,05, di mana jika delta 1 ini sama dengan 0, maka tidak ada pengaruh kalori terhadap berat badan. Tapi jika delta 1 tidak sama dengan 0, maka ada pengaruh kalori terhadap berat badan. Nah, untuk uji hipotesis ini, yang pertama itu kita mencari nilai SSE. Nah, kita masukkan nilainya dan kita dapatkan hasil 209,2540. Nah, selanjutnya untuk S kuadrat. Nah, S kuadrat ini rumusnya yaitu SSE per N dikurang 2, dan hasilnya itu 26,1567. Nah, terus untuk SB1 nilainya itu 0,017. Nah, untuk T hitung itu B1 dikurangi dengan nilai delta 1 per SB1. Jadi 0,15 per 0,017, hasilnya itu 8,82. Nah, untuk nilai T-nya yaitu 2,306. Nah, karena T hitungnya sama dengan 8,82 lebih besar dari 2,306, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah kalori memiliki pengaruh lebih besar terhadap berat badan pada uji taraf alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya, berapa koefisien determinasinya? Nah, koefisien determinasi ini dapat kita tentukan dengan mengkuadratkan koefisien korelasinya, di mana pada kasus ini didapatkan R kuadrat sama dengan 0,903%. Artinya bahwa 90% variabel bebas itu dapat menerangkan atau menjelaskan variabel tak bebas atau variabel Y. Nah, 10%-nya ini merupakan faktor lain di mana dijelaskan oleh variabel lainnya. Dari hasil output di atas, terdapat syarat di mana jika H0 beta 1 sama dengan 0, maka jumlah kalori per hari tidak berpengaruh terhadap berat badan mahasiswa.
Namun jika H1 beta 1 tidak sama dengan 0, maka jumlah kalori per hari berpengaruh terhadap berat badan mahasiswa. Di mana pada tabel diperoleh nilai F hitung adalah 74,201 dengan taraf signifikan yaitu 0,000. Nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05 yang berarti H0 ditolak. Hal ini mengandung arti bahwa variabel bebas atau jumlah kalori per hari berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, yaitu berat badan mahasiswa, untuk taraf signifikan 5%. Sekarang kita masuk pada kasus kedua, yaitu analisis regresi berganda, di mana kita mencari pengaruh ukuran spanduk yaitu X1 dan jumlah pencetakan yaitu X2 terhadap biaya pencetakan yaitu Y menggunakan 15 sampel. 15 sampel tersebut dapat dilihat pada slide yang ditampilkan. Lalu berikutnya kami diminta untuk membuat persamaan garis regresi linear berganda. Dan persamaan umum yang kami dapatkan yaitu Y aksen sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2. Untuk mengetahui variabel mana yang memberikan pengaruh lebih besar pada kasus regresi linear sederhana, yang pertama kita lakukan yaitu perhitungan manual untuk mencari nilai X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1 dikali X2, X1 dikali Y, dan X2 dikali Y. Selanjutnya kita mencari nilai sigma X1 kuadrat. Dan kita dapatkan hasil 280. Dan untuk sigma X2 kuadrat itu sama dengan 4, sigma Y kuadrat sama dengan 200, sigma X1 dikali Y sama dengan 196, sigma X2 dikali Y sama dengan minus 13, dan sigma X1 dikali X2 sama dengan 28. Sehingga diperoleh nilai untuk B1 sama dengan 1,25 dan nilai B2 5,5 dan A sama dengan minus 8,2. Jadi nilai A sama dengan minus 8,2 artinya jika tidak ada ukuran spanduk dan jumlah pencetakan namun biaya pencetakan spanduk sebanyak minus 8,2. Nilai B1 sama dengan 1,25 artinya jika jumlah pencetakan meningkat maka akan terjadi penurunan untuk biaya pencetakan sebesar 1,25 di mana ukuran spanduk dianggap tetap. Nilai B2 sama dengan 5,5 artinya jika biaya pencetakan mengalami kenaikan sebanyak Rp1 maka akan terjadi penurunan jumlah pencetakan sebesar 5,5 di mana ukuran spanduk dianggap tetap. Artinya variabel X2 atau jumlah pencetakan memberikan pengaruh yang lebih besar karena jika biaya pencetakan mengalami kenaikan maka akan terjadi penurunan jumlah pencetakan. Setelah mendapatkan persamaan garis serta mengetahui variabel mana yang memberi pengaruh yang lebih besar, kemudian dilakukan menghitung koefisien determinasi, di mana seperti yang terlihat pada slide, didapatkan hasil 86,75%, di mana artinya variasi variabel bebas ini, ukuran spanduk X1 dan jumlah pencetak X2 dapat menjelaskan variasi variabel tidak bebas biaya pencetakan Y. Kemudian dilakukan uji F, di mana dari output yang telah dipaparkan di slide terlihat bahwa F hitung itu sama dengan 65,333 dengan tingkat signifikan yaitu 3,541, lebih besar daripada 0,05. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara setiap variabel.